Habib Kribo akhirnya meradang dan meminta Bung Taufik untuk mundur dari Ketua Robita Alawiyah karena dianggap sangat tidak layak untuk menjadi ketua. Karena Bung Taufik sendiri menurut Habib Kribo tidak bisa menjaga coornya. Jadi saya ambil kesimpulan di sini, saya mintalah kepada keluarga-keluarga Mbak Alwi yang ada di Jakarta untuk satu, meredakan emosi orang. Wajar orang marah. Orang masih menghormati dia sebagai ketua loh. Tapi harusnya keluarga Mbak Alwi itu sadar diri. Harusnya seorang Taufik ini diganti. Kenapa? Sudah mencederai, menyakiti banyak bangsa Indonesia. Itu aja mungkin saya minta kembali, saya permohonlah keluarga Pak Alwi yang ada ini. Dan Pak Taufik Anda legowo lah, supaya sama-sama enak. Lebih baik Anda mengundurkan diri. Gantilah yang muda-muda. Ini Anda dari Pasuruan. Masuk Jakarta mungkin kaget Anda. Ini Jakarta ini arenanya orang pakai akal. Mungkin kalau di kampung bisa, veto-veto aja, dogma. Lu kafir gini, lu nurut sama gue, lu nggak kafir gini, bisa. Jakarta nggak bisa. Karena siapa aja akan dilawan dengan pemikiran. Itu aja mungkin ganti yang muda-muda aja lah. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Saya melihat nih hiruk pikuk Habib ini sudah nggak sehat. Kedua belah pihak nggak sehat. Cuma saya di sini nggak ingin menanggepin si Bahar lagi atau yang sejenisnya. Saya jujur aja, saya ingin mensikapi Ketua Robito Alawiyah, Pak Taufik Asegaf, yang dipanggil Habib Taufik Asegaf. Saya melihat dia ditunjuk sebagai Ketua Robito tuh, saya nggak nyaman. Harusnya begini loh, mau organisasi apapun, kalau ingin memilih seorang pemimpin atau ketua itu, harus punya apa ya? Punya track record yang bagus, yang tidak pernah bermusuhan sama orang, yang ceramahnya itu meneduhkan, bukan memprovokasi, terus nggak perlu mengadilin orang, nggak perlu menilai sesama ulama. Kan aneh, seorang ngaku ulama bicara di depannya orang awam menilai ulama. Lah emang yang di depan Anda ini ulama? Itu bagi saya itu kalau ada ulama menilai seorang ulama di atas mimbar, itu bengkok hatinya, itu hasud. Karena tidak sepantasnya Anda begitu. Nah, seorang Taufik ini yang saya lihat ada beberapa video yang nggak nyaman lah. Kenapa saya perlu tanggepin ini? Karena Anda ketua. Kalau ketuanya aja sudah nggak menempatkan diri pada tempatnya, gimana saya mau ngelihat-ngeritik si Bahar dan yang lain-lainnya? Kok ketua dan sama? Padahal kalau mau dilihat oknum Habib yang bego ini cuma 1, 2, 3 orang. Tapi kalau ketuanya bego, ya orang bisa menuduh apa? Semuanya bego. Ketuanya radikal, ya semua melihat Habib itu radikal. Kalau ketuanya menciptakan permusuhan, menyerang ulama, atau menyerang kadang-kadang NU, cuma nggak tersirat aja. Ini kan nggak baik. Harusnya seorang ketua itu menempatkan, punya kearifan yang tinggi, punya pandangan dunia yang luas. Dia bersikap sesuatu apa? Jangan suka mengeluarkan apa? Perkataan atau apapun. Seperti saya ini Habib. Saya itu nggak pantas memberitakan suatu berita untuk memuliakan saya. Ini nggak pantas. Jadi kalau ada riwayat-riwayat itu memuliakan Habib, padahal bukan Habib, itu nggak perlu saya nyampaikan. Ayo saudara-saudara, Anda wajib menyintai saya. Kalau Anda nggak menyintai, Anda masuk neraka. Siapa saya? Masa saya ngomong? Lah ini Taufik mensikapin, ada riwayat-riwayat yang saya sebutkan malu lah. Saya sudah kritik. Ingin menonjolkan bahwa Habib itu lebih afdol dari seorang kiai sekalipun, Habib goblok. Ini akibat salah memahami. Lah, saya bingung. Ini orang kok diangkat jadi ketua? Memahami ahlul bait aja nggak bisa dalam Al-Quran. Ahlul bait dalam Al-Quran itu terbatas orangnya. Orang yang disucikan,
Makanya kalau orang suci dideklar di kitab suci. Tidak mungkin saya ini mengklaim diri saya ahlul bait, Anda juga ahlul bait. Anda masih berlimang dosa biarpun ketua RA. Tidak boleh melekatkan di Al-Quran. Mustahil Al-Quran itu memerintahkan seseorang untuk mentaatin orang yang pernah bermaksiat. Pernah orang berlaku dosa. Itu Tuhan salah kaprah dong. Besok saya ragu sama Tuhan. Masa saya untuk mentaatin orang yang orang itu saya lihat pernah berzina. Seorang Habib. Atau orang pernah menipu. Atau pernah salah ngomong. Besok saya ragu sama Tuhan. Ini jangan-jangan Tuhan menjerumusin saya nih. Kok saya untuk mentaatin orang yang nggak suci? Nah, ahlul bait di Al-Quran itu terbatas 5 orang. Orang sudah sucikan. Makanya dideklir sama Tuhan, orang wajib mentaatinya. Itu dianggap apa? Mata rantai ke Tuhan. Kalau ke bawah ini bukan lah. Seorang Taufik yang ketua RA tidak bisa memilah antara ahlul bait. Dia mengutip kata-kata dari Ibn Arabi apa? Itu ditujukan ahlul bait, bukan Duriyah. Ahlul bait yang sudah terjadi di zaman Ibn Arabi itu. Lah, ini seorang ketua RA. Dan saya lihat apa? Ada tuh ketua itu kalau bahasa itu yang santun, sopan harusnya. Lah kalau saya lihat Taufik ini apa? Kalau berbicara, maaf loh, kayak preman terminal. Cuma bersorban, dikit ayat. Bahasanya kasar, ada pakai kata-kata anjing. Kalau saya ngomong anjing ini, saya nggak ada masalah. Pakaian saya begini. Tapi begitu saya pakai pakaian sorban, apalagi saya dijulukin sebagai ketua, itu saya nggak boleh main-main. Bahasa saya itu harus nggak boleh menyakiti orang. Sampai katanya Ali bin Abi Thalib, menyimpan kebenaran itu masih lebih baik daripada menyampaikan sesuatu hal itu yang membuat orang nanti jadi praduga, jadi ribut. Lah, Anda nih harusnya yang ngaku-ngaku durian Nabi, nggak kenal Ali bin Abi Thalib, ya mendingan Anda mandi dulu lah, nggak usah jadi ketua. Kan Rasul bilang, Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Saya lautan ilmu, Ali pintunya. Atau saya kota ilmu, Ali pintu gerbangnya. Barang siapa yang ingin mengenal saya, lewatlah gerbangnya. Lah, ini kalau Anda nggak tahu, ya repot. Katanya ketua RA, keturunan Nabi. Masa nggak tahu keturunan kakeknya? Masa belajar agama itu? Nah, ini saya lihat karakter Taufik ini yang tidak pantas. Tidak boleh ditoleransi. Seorang ketua itu kalau salah harus dengan mengundurkan diri lah. Demi maslahat warga Nabi yang ada di Indonesia ini. Jangan terus jadi caci maki. Mungkin banyak orang yang kecewa itu kenapa kok datang dari ketuanya aja begitu. Tapi saya lihat sikap dari NU bagus. Gus Yahya itu bagus. Mengkritiknya juga bagus. Malah terakhir diajak anekdot sama Gus Yahya. Kalau kepingin kenal pejabat mau dianterin. Emang mungkin nih Taufik ini belum pernah foto sama Jokowi. Kepingin foto sama Jokowi kali. Janganlah gitu. Mungkin ada banyak perkataan Taufik ini sebelum menjadi ketua itu yang terlalu keras. Kan di depan Anda tuh orang-orang awam. Ngapain Anda mengkritik kiai-kiai yang lain ulama? Janganlah. Buat Nahdlatul Ulama itu dibuat untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diadakan Ansor, diadakan Banser itu untuk mengamankan ulama, untuk mengamankan, untuk membela yang hak. Lah kok saiki gunakan untuk yang lainnya. Yang jadi ketua NU nggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah. Condong sana, condong sini. Ansor Bansernya Gen Joko Lady Gaga. Apa ini? Saya tidak setuju kalau Ansor Banser juga ikut jalan menghancurkan sana, menghancurkan sini. Saya tidak setuju. Tapi saya juga tidak setuju kalau memang Ansor Banser Joko Gerejo. Apa untungnya? Jangan terlalu apa ya? Kalau ada ulama dekat sama penguasa itu, jangan terlalu terus setan. Terus salah belum tentu. Misal begini, kalau presiden mau dekat sama Habib Lutfi, apa Habib Lutfi harus kabur, ngumpet? Ya nggak betul dong. Tanya mau deket Jokowinya. Jangan dianggap terus Habib Lutfi dekat sama Jokowi itu, terus Anda mau katakan dia ini ulama yang menyembah kekuasaan. Enggak juga lah. Terus Gus Yahya, PBNU, berapa ulama Kiai NU dekat dengan Jokowi. Jokowi datang ke 1 abad, masa diusir?
Nggak boleh. Diusir semua tuh Jokowi datang. Kapan nggak 1 abad? Nggak boleh. Jadi semua nggak boleh. Mau saya bilang tadi apa? Ilmu tanpa akal bisa menyesatkan pemiliknya, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi Anda jangan kutip hadis, tapi Anda nggak gunakan akal Anda. Akhirnya tersesat. Orang dekat sama penguasa sesat kafir. Lah besok kalau presidennya lebih alim daripada Anda gimana? Presiden Iran tuh ayatullah loh. Hujatul Islam. Untuk bisa jadi Hujatul Islam tuh perlu belajar 20 tahun. Anda belajar di mana? Atau mungkin Pak Taufik ini merasa meng-underestimate Jokowi? Saya jujur, secara personal, secara pribadi, Anda ini semuanya kalah dengan Jokowi. Jokowi sudah diuji. Di depannya itu kekuasaan. Tapi tetap tawaduk kepada Allah. Sholat 5 waktu. Senin, Kamis, puasa. Saya belum tentu, masih ada yang bolong. Jokowi, presiden yang punya kesibukan. Saya pengangguran mungkin. Itu masih ninggalin puasa. Secara Islam, jauhlah Anda ini semua, Pak Taufik dengan Jokowi tadi. Itu Islam yang sebenarnya. Kalau yang lain-lain ini maaf-maaf lah. Ustadz-ustadz yang cuma modal bacot doang lah. Belum diuji, coba jadi presiden. Korupsi. Siapa yang enggak? Tapi Jokowi enggak. Jangan underestimate Jokowi. Bagi saya apa? Hakikat ulama yang sebenarnya itu Jokowi. Ali bin Abi Thalib bilang apa? Mendapat pemimpin yang baik itu baru setengah jalan. Baik loh. Yang 50% lagi apa? Ketaatan rakyat kepada pemimpinnya. Jadi jangan melihat pemimpin itu seperti musuh. Kok harus dianggap kafir? Nggak bisa begitu dong. Ya pemimpin dideketin dong. Jadi kalau ada Gus Yahya NU atau kiai yang lain atau Habib Lutfi deket Jokowi itu, memang kebetulan Jokowinya baik. Kalau deket sama SBY dulu dukung SBY, ya saya rakyat sekarang nggak butuh. Bisa malah, saya tuh kemarin ketemu ibu-ibu yang saya anggap ini nggak tahu dunia lah. Saya tanya, Bu, nanti pilih siapa Bu? Ya, pokoknya asal jangan Anies. Ibu bisa tahu, ini teknologi. Jadi jangan suka memandang bangsa ini bodoh, enggak. Ini bangsa semua cerdas. Nah, yang saya sayangkan apa? Pak Taufik ini bicara di muka umum. Yang dengar orang awam, mau ngapain sih? Menilai ulama, itulah. Jadi saya ambil kesimpulan di sini, saya mintalah kepada keluarga-keluarga Pak Alwi yang ada di Jakarta. Untuk satu, meredakan emosi orang, wajar orang marah. Orang masih menghormati dia sebagai ketua loh. Tapi harusnya keluarga Pak Alwi itu sadar diri. Harusnya seorang Taufik ini diganti. Kenapa? Sudah mencederai, menyakiti banyak bangsa Indonesia. Keluarga Pak Alwi itu keluarga Duriyah Nabi yang dibilang sekarang ini. Yang saya ini kelompok Habib yang kantornya di Tanah Abang itu. Kenapa saya berharap terus ini ketua diganti? Karena ketuanya aja bermasalah. Besok kalau ada anggotanya, ada Habib bermasalah, ya dia nggak mungkin. Buktinya, dia tidak pernah mengkritik ada satu anak murid Bahar mengatakan, Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itulah pernyataan konyol dari hasil didikan Bahar bin Smith, seseorang yang mengaku keturunan Rasulullah, akan tetapi kelakuannya sering mencoreng nama baik beliau. Pernyataan itu adalah salah satu strategi dia untuk mencuci otak umat Islam agar bisa menjadi budaknya, memuliakannya, memujanya, mencium kakinya, bahkan kalau perlu menjilati kakinya. Habib yang goblok lebih afdal daripada 70 kiai. Ternyata pemahaman ini juga ada di ketuanya, Pak Taufik. Lah ini kan aneh. Jahil. Kenapa? Karena kalau Sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun. Itu enggak perlu disampaikan ketua tadi. Dan itu riwayat-riwayat gak jelas. Dan itu riwayat kalau ditujukan apa? Untuk ahli bait suci. Kenapa? Nggak mungkin bodoh itu ahli bait suci. Kenapa? Sudah dibaptis Tuhan. Wa yutadhiru tadhiro. Jadi sekali lagi, Duriyah Nabi ini bukan suatu hal yang hebat. Jangan dikaitkan dengan ahli bait tadi. Itu aja mungkin saya minta kembali, saya permohonlah keluarga Pak Alwi yang ada ini. Dan Pak Taufik Anda legowo lah. Supaya sama-sama enak.
lebih baik Anda mengundurkan diri. Gantilah yang muda-muda. Ini Anda dari Pasuruan, masuk Jakarta mungkin kaget Anda. Ini Jakarta ini arenanya orang pakai akal. Mungkin kalau di kampung bisa veto-veto aja, dogma. Lu kafir gini, lu nurut sama gue, lu nggak kafir gini, bisa. Jakarta nggak bisa. Karena siapa aja akan dilawan dengan pemikiran. Itu aja mungkin ganti yang muda-muda aja lah. Saya setuju kalau bisa diganti Habib Jindan bin Jindan atau Habib Husin Ba'akil, yang muda-muda lah, biar enak gitu dilihatnya. Di mana-mana sang lagi ribut muda. Dan kadang muda itu lebih apa ya? Orang muda itu lebih terbuka wawasannya, pemikirannya, nggak sektarian, nggak suka memandang orang musuh. Dan kalau berbicara itu memikirkan nilai manfaatnya. Oh, kalau saya sampaikan ini orang ngomong tersinggung apa enggak? Oh, saya nggak ngomong. Orang muda itu lebih akan mikir. Tapi kalau orang yang udah tua itu kadang-kadang apa? Masih kebawaan dogma masa lalu. Belajar agama dogma. Kalau nggak gini kafir, ini surga. Lah ini kacamata kuda. Saya kenapa minta ada reformasi di tubuh Arobita ini? Karena saya butuh ketua itu yang punya bijaksana. Besok-besok kalau ada oknum Habib seperti Bahar atau Rizik itu bisa dikeluarkan statement sikap. Tidak harus Bahar jadi orang baik, tapi minimal apa? Arobita kan sikap. Itu sikapnya Bahar itu di luar kebijaksanaan, di luar yang nggak baik, bukan dalam kendali Habib. Perlu dikasih warning aja. Emang Arobita ini bukan lembaga yang bisa mengatur anak buah. Tapi minimal Anda ngeluarkan statement. Lah, kalau ketuanya ini kemarin Pak Taufik yang punya karakter juga sama, pantes kok saya tunggu nggak ada berita, nggak ada permohonan maaf kek apa kek. Kan harusnya Anda tahu diri. Waktu si Bahar mengatakan kalau nggak ada orang Arab, orang sini nyembah pohon apa. Ini kan kebiadaban tingkat tinggi ini. Kok jadi begini? Sementara Rasulnya, Nabinya tidak pernah bangga sama dirinya. Karena bangga itu apa? Kesesatan. Kita merasa bangga sedikit itu sudah sesat. Nggak boleh. Nabi aja terus merendah. Mau ada perkataan itu, rendahkan diri Anda selalu. Niscaya Allah yang akan mengangkat derajat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum.